Guys, aku ngomongan. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Kali ini kita menangani unit Grand Max 13. Di sini kendalanya adalah jarum dari temperatur mesin ini naik sampai ke H, artinya overheat. Setelah kita cek, yang pertama kita cek yaitu jumlah oli. Di sini batas maksimalnya berada di F atau full. Ini apabila kita cabut dan jumlah oli masih berada di angka F atau full, ini artinya aman, karena air dari air radiator tidak bercampur dengan oli mesin. Jadi kemungkinan packing head pecah atau jebol itu kecil. Oke, lalu kita cek di bagian depan. Setelah kita buka dari tutup radiator, ternyata di sini jumlah airnya kurang. Dan setelah kita cari-cari, ternyata masalahnya bocor dari selang radiator, yaitu yang ini, yang kecil. Ini bocor dari sini, sehingga jumlah dari air radiator berkurang dan menyebabkan mesin overheat. Untuk mobil Grand Max di sini tidak sama dengan jenis mobil lainnya, karena letak dari radiator itu jauh dengan mesin, dan konstruksi dari selang radiator seperti ini ya, sehingga perjalanan air ke mesin itu sedikit lambat. Jadi berbeda dengan jenis mobil pada umumnya. Jika kurang air radiator atau kehabisan air radiator, di sini tidak bisa langsung diisi sampai penuh lalu masalah selesai. Ini tidak bisa untuk mobil Grand Max, karena untuk mobil Grand Max di sini ada istilah buang angin setelah air radiator kehabisan atau habis dikuras. Oke, di bagian sebelah kiri mesin, bawah jok sebelah kiri ya, di bagian atas mesin di sini ada baut nipple. Ya, seperti ini bentuknya. Inilah nipple untuk membuang angin atau istilahnya bleeding. Jadi setelah kuras air radiator atau setelah kehabisan air radiator, khusus untuk mobil Grand Max, di sini wajib buang angin dari sini. Kalau tidak dibuang angin, maka air radiator yang berada di depan itu tidak bisa masuk ke dalam mesin. Artinya di sini mesin kosong, walaupun di radiator sana diisi air dengan penuh, karena dia terhambat oleh udara. Sehingga di sini kita harus membuang udara yang ada di dalam mesin agar udara tersebut dapat tergantikan oleh air. Dalam proses bleeding atau buang angin di sini untuk Grand Max tidaklah mudah, karena kita harus lakukan berulang-ulang. Selain itu, karena di sini ditempatkan termostat, yaitu yang berfungsi untuk mempercepat pencapaian suhu dari mesin. Jadi si termostat ini dia tidak akan membuka kalau temperatur dari mesin belum tercapai. Jadi apabila di bawah 80 derajat, maka termostat ini belum membuka, sehingga
air yang dari radiator itu berhenti di sini, tidak langsung masuk ke dalam mesin. Di sini kita bisa lihat, di sini ada selang kecil. Ya, ini yang dari bawah dan ini yang dari atas. Lalu di sini ada selang kecil. Disinilah selang bypass untuk sirkulasi saat pencapaian suhu mesin. Jadi selama suhu masih di bawah 80 derajat, si termostat ini menutup dan air yang ada di dalam mesin ini hanya bersirkulasi di dalam mesin saja, tidak disirkulasikan ke radiator secara langsung, agar suhu dari kerja mesin ini cepat tercapai. Maka dari itu Mas Bro, kita proses bleedingnya atau buang anginnya di sini. Yang pertama, saat mengisi air radiator pertama itu kita langsung buka dan nanti keluar angin. Baru setelah itu kita hidupkan mesin sampai jarum dari ampere itu sampai di tengah. Lalu kita buka lagi nepel ini untuk buang angin yang kedua. Jadi ketika temperatur sudah tercapai dan termostat ini sudah membuka, kita lakukan buang angin lagi agar angin yang masih ada di dalam mesin ini dapat terbuang semuanya dan tergantikan oleh air. Jika kita hanya melakukan buang angin saat pengisian air radiator pertama, itu masih ada banyak udara yang terkunci di dalam mesin. Biasanya ini akan menyebabkan overheat atau panas berlebihan. Oke, kita isi air radiator dulu, lalu saya perlihatkan proses buang anginnya. Oke, yang pertama kita isi air radiator dulu dari depan. Oke Mas Bro, setelah air radiator di sini sudah penuh, kita pindah di bagian nepel. Oke, kita di bagian nepel di sini. Di sini kita buka, maka dia akan keluar angin. Oke, seperti itu ya. Ini sembari kita tambah air radiator dari depan. Oke, setelah lancar seperti ini kita tutup. Lalu yang selanjutnya kita hidupkan mesin sampai jarum dari temperatur itu sampai di tengah. Oke bro, sembari kita nunggu temperatur dari mesin ini tercapai, kita sesekali buka nepel. Apabila yang keluar angin maka kita buka terus, apabila yang keluar air kita tutup. Oke, di sini ada angin yang keluar tadi ya sedikit. Ya. Oke bro, di sini temperatur dari mesin sudah mendekati di tengah dan kita jangan tunggu kipas radiator berputar. Di sini kita langsung saja buka nepel angin. Di sini lagi. Oke, di sini angin ya yang keluar itu. Ini biarkan sampai angin benar-benar habis. Jadi kita posisikan buka terus seperti ini. Jadi proses bleeding kita tidak bisa lakukan hanya saat posisi mesin dingin, tapi kita juga lakukan saat posisi mesin panas. Karena di sini ada termostat yang bekerjanya dia membuka ketika temperatur mesin sudah 80 derajat. Selama masih bunyi seperti ini, kita tetap
buka nipple, jangan ditutup. Sambil kita sesekali mengecek jarum dari temperatur mesin, jangan sampai mentok ke H. Oke, jadi kalau jarum dari temperatur mesin sudah lebih dari setengah, segera matikan mesin dan kita bleeding dengan mesin dimatikan. Oke, seperti ini. Ini kita biarkan sampai air yang keluar dari nipple. Oke, selama seperti ini, maka biarkan nipple posisi terbuka. Dan di sini perlu diperhatikan, kita jangan sampai membuka tutup radiator apabila angin dari nipple ini belum habis. Jadi tunggu dari sini berhenti, lalu kita baru membuka tutup radiator untuk ditambah air. Oke, setelah seperti ini, desisan angin sudah berhenti, kita biarkan posisi terbuka, lalu kita buka tutup radiator, lalu ditambah air. Oke, jangan lupa menggunakan lap. Oke, di sini pasti air radiator berkurang, itu karena dia masuk ke dalam mesin. Ini tinggal kita tambah. Oke bro, di sini air sudah keluar, kita tutup. Lalu kita isi full bagian depan. Dan kembali kita tutup radiatornya, lalu kita hidupkan lagi mesin. Oke bro, jarum di sini berada di tengah. Oke, di sini untuk ciri-ciri kita berhasil dalam buang angin, itu ciri-cirinya adalah kita pegang selang bagian atas ini panas, lalu selang di bagian bawah ini juga harus panas. Itu tandanya berhasil. Apabila selang bagian atas itu panas dan di bagian bawah masih dingin, itu artinya masih belum berhasil atau masih ada angin di dalam mesin. Artinya air radiator belum bersirkulasi. Tapi jika kita pegang selang radiator bagian atas itu panas dan kita pegang selang radiator bawah juga panas, itu artinya air pendingin itu sudah bersirkulasi dari mesin masuk ke radiator, ke mesin dan ke radiator, begitu. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah hidupnya kipas fan lalu mati lagi. Jadi apabila kipas radiator itu nanti hidup lalu mati lagi, itu artinya proses bleeding atau buang angin kita berhasil, atau temperatur dari mesin dapat diturunkan. Apabila kipas dari radiator hidup secara terus-menerus dan tidak mati-mati sampai jarum temperatur lebih dari setengah, itu artinya masih belum berhasil. Kemungkinan air dari radiator belum bersirkulasi ke mesin. Oke, kita tunggu sampai kipasnya nyala. Di sini untuk selang atas ini sudah panas dan selang bawah juga sudah panas. Ini air sudah bersirkulasi. Tinggal kita tunggu kipas radiator bekerja, lalu mati lagi.